Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya teman-teman, berjumpa kembali di sentra Imtak bersama Pak Huda. Kita sudah memasuki pekan yang keempat ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk berdoa semua ya, agar pembelajaran kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu, mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajarin hari ini. Baik teman-teman, pada hari ini kita masih membahas tentang manusia, tetapi tema kita berganti ya. Hari ini kita membahas tentang profesi atau pekerjaan ya. Profesi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Nanti saat dewasa teman-teman semua akan mempelajari atau mengalami pekerjaan. Nah, itulah profesi apa saja yang ada di dalam profesi, tentunya nanti teman-teman bisa mempelajari di sentra sosial budaya ya. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada untuk manusia. Nah, secara umum pekerjaan apa yang bisa teman-teman ketahui tentang pekerjaan manusia ya? Ada apa aja ya? Kalau yang paling dekat, orang tua kalian, ada yang bekerja sebagai apa? Mungkin ada yang sebagai guru ya, itu juga profesi. Kemudian dokter, tentara. Nah, itu bagian dari profesi secara singkat, tetapi sesungguhnya ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di dunia ini ya. Teman-teman bisa mempelajarinya nanti di sentra sosial budaya. Nah, di sentra Imtak Bapak akan membahas kaitannya dengan kita sebagai umat Islam bagaimana dalam bekerja. Ada prinsipnya dan juga ada adabnya. Nah, yang pertama berkaitan dengan prinsip atau pegangan ya dalam kita bekerja. Bekerja dalam Islam ya. Yang pertama, pekerjaan kita itu tentunya harus halal ya teman-teman. Jadi sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita ya. Jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibolehkan ya. Pekerjaan halal itu apa? Ya, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang halal juga. Ya, untuk menghasilkan yang halal berarti misalnya kita sedang berdagang, maka yang kita dagangkan adalah dagangan yang halal. Kemudian kita menjadi karyawan, maka pekerjaan yang dihasilkan dari bekerja itu adalah barang-barang yang halal juga. Nah, pekerjaan yang haram itu apa? Mencuri secara berkelompok. Nah, itu juga bukan pekerjaan yang dibolehkan di dalam Islam. Nah, selanjutnya bekerja agar tidak menjadi beban orang lain. Nah, kita bekerja nanti ya saat dewasa teman-teman akan bekerja. Nah, bekerja ini tujuannya agar tidak menjadi beban, baik itu orang tua ataupun orang lain ya. Pokoknya kita mandiri ya. Yang selanjutnya adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nanti teman-teman saat dewasa berkeluarga, punya keluarga secara keseluruhan. Nah, itulah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah bekerja untuk meringankan beban keluarga. Nah, beban keluarga ya.
Jadi kita bekerja untuk tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Selain memenuhi kebutuhan pribadi, juga kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya orang lain. Kita disunahkan untuk berinfak atau memberikan apa yang kita miliki, membaginya kepada orang lain. Ya, inilah prinsip dalam bekerja di dalam Islam. Selanjutnya adalah adab bekerja seorang muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim ini menjadi duta agama kita, ya, menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Bagaimana adabnya ketika bekerja? Yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas karena Allah. Nah, kenapa kita harus ikhlas? Karena kalau kita ikhlas, maka nilai pekerjaan kita atau nilai dari apa yang kita keluarkan, keringat kita dari bekerja itu adalah sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi sama dengan orang yang berjihad. Kalau misalnya mati di dalam pekerjaan, maka matinya bisa dikategorikan mati syahid karena dia bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itqon. Nah, itqon ini artinya tekun dan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar dikasih tugas apa dikerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Semuanya disesuaikan dengan tenggat waktu misalnya yang diberikan. Sebelum dikasih deadline, semuanya harus terselesaikan. Nah, yang ketiga adalah jujur dan amanah. Nah, ini adalah sifatnya Rasul, ya. Rasul itu adalah orang yang jujur dan amanah. Jadi kita bekerja secara jujur dan amanah. Jadi apa yang diembankan kepada kita, kita pegang secara baik dan benar, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang kita sembunyikan, sesuatu yang tidak baik dan kita sembunyikan. Maka itu bukan sifatnya orang Islam, ya. Dia tidak jujur. Jadi kalau berdagang, benar-benar disampaikan kebaikannya, keburukannya, semua disampaikan. Nah, itulah sifat dalam bekerja seorang muslim. Nah, yang keempat adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Etika kita itu adalah akhlak. Kita menunjukkan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara kepada yang lebih tua, berbicara kepada yang lebih tinggi jabatannya, ya. Semuanya tentu dengan koridor yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam Quran dan juga Sunnah, ya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah tidak melanggar prinsip syariah. Jadi apa-apa yang dilarang di dalam syariah, maka kita tidak akan melanggarnya. Jangan sampai pekerjaan kita melanggar apa yang menjadi kewajiban. Misalnya di dalam bekerja sampai dengan lewat waktu sholat, nah itu melanggar prinsip syariah. Kita harus bekerja di mana kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Nah, yang keenam adalah menghindari syubhat. Nah, syubhat ini sesuatu yang samar-samar, belum jelas. Nah, kebanyakan syubhat ini ujungnya adalah barang yang haram, ya teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita dalam bekerja yang ditekankan adalah bagaimana kita menjalin atau menghubungkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam, ya teman-teman. Sesama orang Islam kita harus saling menjaga. Jangan sampai kita menipu teman sendiri, kita membuat permusuhan di antara sesama orang Islam. Itu tidak boleh, ya, di dalam pekerjaan. Nah, inilah adab bekerja seorang muslim. Orang muslim harus bekerja sesuai dengan adab-adab
yang sudah kita pelajarin ini. Teman-teman bisa mengenalkan dari sekarang sebagai pelajar, juga nanti ketika dewasa kalian sudah bekerja. Nah, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab hari ini. Yang pertama, mudarrisun, artinya guru. Mudarrisun, guru. Mudarrisun, guru. Selanjutnya, tabibun, artinya dokter. Tabibun, dokter. Tabibun, dokter. Selanjutnya, tajirun, artinya pedagang. Tajirun, pedagang. Tajirun, pedagang. Berikutnya, jundiyun, artinya tentara. Jundiyun, tentara. Jundiyun, tentara. Yang terakhir, fallahun, artinya petani. Fallahun, petani. Fallahun, petani. Nah, teman-teman, inilah pembelajaran kita hari ini. Kosakatanya silahkan teman-teman hafalkan ya, dibaca-baca berulang-ulang, diingat-ingat tentang kosakata kita. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.